Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iman dan Bu Amalina. Dalam rangka kegiatan kucing kali ini, saya akan berperan sebagai pengamat yang akan mengamati kegiatan kucing, di mana Bu Amalina akan menjadi coach dan Pak Iman akan berperan sebagai coachee. Sebelum melakukan pengamatan, izinkan saya bertanya kepada Bu Amalina selaku coach, apakah Ibu Amalina sudah mempersiapkan rubrik penilaian dalam kegiatan coaching kali ini, Bu? Baik Pak, jadi pada kegiatan coaching kali ini saya sudah menyiapkan penilaian yang akan saya lakukan, yaitu tentang mendengarkan aktif yang bebas dari penilaian, asumsi diri dan asosiasi serta dapat menangkap emosi dari coaching. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang berasal dari coaching. Kemudian yang ketiga, memberdayakan coaching dengan harapan coaching dapat membuat rencana aksi spesifik dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu juga berbagi pengalaman yang mendorong memunculkan ide kreatif jika ide kreatif itu diminta oleh coaching. Baik, Bu Amalina, Ibu Amalina sudah mempersiapkan rubrik penilaian yang saya tangkap di sini ada 3, Ibu ya. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, memberdayakan coaching. Nah, kira-kira dari rubrik-rubrik tersebut, apa kompetensi yang ingin dikembangkan dari hasil percakapan coaching nantinya? Pertama, kemampuan saya selaku coach dalam mampu mendengarkan secara aktif yang bebas dari penilaian diri, kemudian kemampuan untuk menangkap emosi, juga kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot serta memberdayakan coaching. Baik. Dari 3 kemampuan ini, saya tertarik dengan kalimat memberdayakan coaching. Kira-kira kompetensi yang secara spesifik yang dapat memberdayakan coaching itu bagaimana, Bu Amalina? Untuk agar si coaching itu bisa identifikasi permasalahan, juga memancing kreativitas, juga memiliki ide untuk memecahkan masalahnya gitu. Juga mendorong coaching untuk membuat rencana aksi yang spesifik dan terarah, sehingga sang coaching itu akan menemukan solusi dan kesadaran diri tentang masalah yang sedang dihadapi. Baik, berarti dari rubrik, terus kompetensi, kemudian kompetensi yang spesifik sudah saya tanyakan, kira-kira bagaimana ukuran atau indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan oleh Ibu Amalina sebagai coach? Saya ingin memiliki kemampuan untuk mendengarkan aktif yang bebas dari penilaian dan anggapan, kemudian
dapat menangkap dan menganalisis emosi dari Koci. Juga Koci itu dapat menyadari emosinya, stabilkan perasaannya. Juga Koci dapat mendorong untuk dirinya, sehingga dalam Baik, indikator-indikator yang tadi disampaikan oleh Ibu Amalina, yang pertama ketika Ibu Amalina mampu mendengarkan aktif, kemudian menangkap dan menganalisis emosi, merencanakan aksi spesifik, ini yang akan saya catat dalam indikator ya Bu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Iman. Selamat siang Ibu. Kemarin Pak Iman katanya ada yang mau diceritakan. Mungkin mumpung ini saya masih ada waktu luang, ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya, begini Ibu. Berapa waktu yang lalu saya mendapat kunjungan supervisi dari pengawas sekolah. Kemudian ditegur oleh beliau. Gitu Ibu. Apa Bapak melakukan sesuatu kesalahan yang besar? Sebenarnya bukan masalah besar, tapi cukup mengganggu pikiran saya Ibu. Apa yang dapat saya lakukan untuk Bapak? Saya ingin adanya solusi untuk kejadian yang baru menimpa saya ini Bu. Jalan keluarnya gitu. Karena Ada lagi? Karena beberapa waktu lalu saya dikunjungi oleh pengawas sekolah dalam supervisi kunjungan kelas saat saya masih di kelas Ibu. Saat itu saya hanya membawa buku pendamping pelajaran untuk saya gunakan dalam pelajaran gitu loh Bu. Kemudian gimana kejadiannya? Setelah saya ditegur oleh pengawas, saya juga mendapat teguran kepala sekolah. Beliau juga mengatakan kalau saya harus menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sekolah. Terus mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya berpikir buku pendamping sudah cukup digunakan dalam pembelajaran itu Bu. Terus apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Iman? Bapak Kepala Sekolah menyampaikan semestinya saya menggunakan buku teks untuk pembelajaran sebagai buku utama. Gitu Ibu. Menurut Bapak, apa itu yang disampaikan oleh kepala sekolah itu salah? Saya merasa apa yang saya lakukan itu benar,
Tapi ternyata salah, Ibu. Kepala sekolah mengatakan hal itu menurut saya benar. Semestinya saya menggunakan buku sebagai buku teks, sebagai buku utamanya gitu, Ibu. Gitu. Nah, selain buku pendamping pengayaan, apa ada juga menggunakan buku atau referensi lainnya? Iya, saya juga menggunakan buku lainnya, juga internet sebagai sumber belajar siswa, Ibu. Menggunakan media teknologi itu biar anak lebih paham dengan teknologi juga, gitu. Apa yang Bapak rasakan, Sir? Saya yang saya rasakan, saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa buku pendamping juga tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Terus Bapak kepala sekolah dapat menerima alasan Bapak? Bapak kepala sekolah tetap mengatakan kalau yang saya lakukan tetap menyalahi aturan yang ada, Ibu. Tetap menyalahkan saya gitu. Apa buku teks itu menyulitkan Bapak dalam menyampaikan materi di kelas? Saya rasa tidak begitu. Buku teks yang ada justru materinya sangat luas, sehingga saya perlu referensi buku lain untuk membantu saya menyampaikan materi kepada siswa di kelas. Selain itu, apa lagi? Buku teks jumlahnya terbatas, yang tersedia di perpustakaan karena sudah banyak yang tidak terpakai karena rusak, sehingga tidak semua siswa mendapat pinjaman buku tersebut, Ibu. Disiasati dengan cara lain? Untuk siasat di cara lainnya adalah saya sudah melakukan hal itu dengan 2 siswa, 1 buku, itu loh, Bu. Apa yang terjadi? Biasanya akan ada saling menyalahkan pada siswa di kelas yang saya jika buku yang semestinya dibawa bergantian. Namun giliran dibutuhkan tidak ada yang membawanya, berarti buku rusak gitu, Ibu. Terus, apa yang Bapak lakukan jika hal itu terjadi? Nah, akhirnya saya mengisytiharkan kelompok dengan 3-4 anak, tapi dalam kelompok tersebut hanya 1 buku gitu. Apakah hal itu jadi efektif pembelajarannya? Belum juga menyelesaikan masalah di kelas, karena dengan jumlah anggota kelompok makin banyak, masalah baru akan muncul gitu. Contohnya? Ada anak yang tidak melakukan apa-apa dalam kelompok tersebut gitu loh, Pak. Pada yang main gitu, akhirnya seperti itu. Jadi itu alasan Bapak dengan menggunakan buku lainnya dalam pembelajaran. Iya, benar. Saya menggunakan buku pendamping atau referensi lainnya dalam pembelajaran. Terus saat ini yang membuat Bapak itu tidak nyaman dengan situasi seperti itu apa, Pak? Ya, saya sangat khawatir karena kekhawatiran saya adalah
kepala sekolah menyampaikan dalam forum rapat gitu. Saya sangat khawatir bila mana nantinya Bapak Kepala Sekolah menyampaikan ke teman-teman gitu dalam forum rapat terkait apa yang telah saya lakukan itu, Ibu. Kenapa Bapak mesti khawatir jika punya alasan? Benar ya, saya harus memperbaiki apa yang telah saya lakukan karena memang tidak semestinya saya hanya menggunakan buku pendamping dalam pembelajaran karena saya tahu buku pendamping pengayaan untuk membantu siswa dalam belajar mandiri bukan sebagai buku utama gitu. Terus apa yang akan Bapak lakukan dengan kepala sekolah? Saya akan menemui kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangi lagi tindakan yang telah saya lakukan kemarin gitu. Baik, Bapak telah memiliki komitmen untuk bisa memanfaatkan buku teks yang tersedia di perpustakaan atas dasar apa itu? Saya berkomitmen atas dasar kesadaran saya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, bukan mencari keuntungan sendiri dan seenaknya sendiri. Begitu, Ibu. Ya, pemikirannya bagus sekali. Semoga Bapak bisa mengambil hikmah gitu ya dari hal tersebut. Ya. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktunya memberikan kesempatan ke saya untuk ngobrol santai untuk hari ini. Terima kasih. Sama-sama Pak ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Sudah sepantasnya bahwa kita harus saling membantu. Maaf Ibu, sekali lagi minta maaf. Saya mau izin untuk kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, monggo. Alhamdulillah, Pak Iman dan Bu Amalina sudah melakukan kegiatan percakapan coaching dengan sangat baik sekali, lancar, dan juga suara dapat kami terima dengan baik. Sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya, izinkan saya ingin melakukan percakapan dengan coach yang tadi sudah melakukan kegiatan coaching. Bu Amalina, saya mohon izin untuk melakukan percakapan dengan Bu Amalina gitu nggih. Bu, saya sudah mencatat hasil percakapan coaching tadi sesuai dengan observasi dari saya. Sebelum saya menyampaikan observasi saya, apakah menurut Ibu Amalina kompetensi dan indikator coaching sesuai dengan harapan Ibu Amalina? Kalau menurut saya sih sudah sesuai gitu ya. Jadi saya tadi sudah membuat pertanyaan terbuka, kemudian juga saya tidak membagikan pengalaman karena hal itu tidak diminta oleh coach. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan itu sudah bersumber dan relevan dengan informasi yang diperoleh sehingga fokus pada permasalahan tanpa melebar keluar dari
persoalan dalam kegiatan tadi. Kemudian tadi juga Koci juga sudah bisa mengelola emosinya, kemudian dapat memahami dan bagaimana cara menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya tanpa ada intervensi dari coach, gitu Pak. Baik, saya sudah mendengar pendapat dari Ibu Amalina sebagai coach. Kemudian izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya, ya Bu ya. Betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Kos, karena kebetulan hasil observasi saya itu menilai, bukan menilai ya Bu ya, tetapi mencatat apa tujuan, kompetensi dan indikator yang ingin Ibu capai tadi seluruhnya bisa tercapai dengan baik dalam observasi saya. Terus tingkatkan kemampuannya Bu Amalina, digunakan sebagai pembelajaran bagi saya dan bagi teman-teman lainnya. Terima kasih atas percakapan yang sangat baik dan bermanfaat ini Bu Amalia. Sama-sama Bapak, terima kasih telah mengamati kami dalam melakukan coaching ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman, Bu Amalina, izinkan saya selaku pengamat untuk pamit dan undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.